Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ketemu lagi dengan konten-konten saya, Mat PSC channel. Jangan lupa lur subscribe-nya, like-nya, monggo di share, dan jangan lupa tonton videonya sampai habis ya lur ya, agar sempurna lah gitu lur, lengkap. Oke lur, ini biasa mau berangkat kerja, mau nguli ya, siang-siang jam 10 lebih, panas lumayan Surabaya. Ini lur, tentang masalah yang dialami beliau ya kan, ini menjabarkan kesehari-harian beliau dalam pergaulan lah. Begini lur, insya Allah sosok Satrio Piningit ini kurang begitu disukai ya kan. Kenapa? Ya mungkin itulah salah satu bentuk ujian gitu loh lur. Salah satu ujian yang diberikan Allah kepada beliau. Itu kenapa kok dibenci? Ya gini lur, kadang beliau itu tidak diharapkan kehadirannya ya kan. Kehadiran jika beliau datang atau di tempat kumpul-kumpul lah, itu nggak seberapa dihiraukan lur gitu loh. Bahkan kehadirannya kayak seperti apa gitu loh, nggak seneng gitu loh kayak gitu. Beliau itu sadar gitu loh apa yang mereka lakukan terhadap dirinya itu, beliau ngerti, paham, tapi beliau itu menyadari dengan semua pun ke semua tempat ya toh, sebaik itu temannya ya toh, apalagi saudara-saudaranya. Nah ini lur, karena ujian terberat dari Satrio Piningit ini, ujian terberat itu adalah keluarga itu lur, saudara-saudaranya. Beliau ini hampir semua keluarga atau saudara-saudaranya itu hampir nggak ada yang menyukai gitu loh kehadiran beliau. Ya itu loh salah satu ujian yang beliau terima ya kan, ujian yang terdekat itu siapa ya, dari keluarga, saudara, seperti itu. Terus tentang beliau yang nggak disukai ya toh, beliau sadar ya toh, dan menyadari, tidak marah. Terkadang beliau dihina ya kan, dihina atau dikata-katai seolah kalau beliau berkata itu omongnya orang gila kayak seperti itu loh. Tapi ya belum menyadari gitu loh, beliau hanya berkata dalam hati, mungkin ini belum tahu. Beliau itu cuma ngomong begitu toh, ngomongnya belum ada yang tahu gitu loh, maklum seperti itu loh. Beliau menyadari karena mereka tidak mengetahui siapa beliau sebenarnya gitu loh. Terus keseharian hariannya beliau seperti itu, dalam pergaulan apapun, dalam keluarga ya kan, selalu dikucilkan, dihina, diejek ya kan, dilecehkan seperti itu. Kalau beliau dalam pembicaraan serius, ya itu sama aja loh, pembicaraan serius atau masalah yang serius seperti itu, mereka melecehkan gitu loh, seolah-olah pendapat beliau itu nggak masuk sama sekali, nggak dipakai sama sekali. Benar didengarkan, tapi ya itu tadi, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri seperti itu. Terus ini apalagi beliau ini lur terlahir lah, insya Allah terlahir beliau, kelahiran beliau semenjak kecil ya toh, hingga dewasa, hingga sampai mungkin sekarang sudah tua gitu loh. Beliau itu kalau soal masa kanak-kanak beliau itu biasa gitu loh. Entah itu umur 2 tahun, 5 tahun, itu biasa Pak. Tapi dalam krusial umur atau berusia dari
beliau, ya kan, usia beliau yang kira-kira 5 atau menjelang 7, 8 tahun sampai 10 tahun, pasti beliau merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Apa itu di saat beliau, ya insya Allah ini ya, soalnya orang seperti beliau itu pasti punya masa kecilnya, punya kelebihan, punya peristiwa atau kejadian yang beliau alami itu di luar kesadaran beliau di waktu anak-anak atau waktu kecil. Terus biasanya orang seperti beliau itu entah tiba-tiba waktu tidur, entah tiba dia terbangun. Nah, terbangun seolah-olah ada sesuatu yang ada yang membangunkan gitu loh. Beliau itu terbangun. Terus ya gitu loh, bangun duduk hanya itu toh, kan anak kecil ya. Nah, itu apa, semenjak kecil atau Allah itu sudah menanamkan gitu loh, secara langsung, menanamkan secara langsung fisik ini loh, waktu lahir loh ya, bukan dalam kandungan. Kalau dalam kandungan kan beda lagi. Itu fisiknya gitu loh, di usia sekitar 4 atau 5 tahun lah, seperti itu. Beliau itu terkadang duduk sendiri, itu loh, oleh Allah itu diberikan gitu, diturunkan sesuatu apa itu, energi, entah itu energi pengetahuan, kekuatan, itu ditanamkan oleh Allah sejak kecil, ya kan. Beliau pastilah mengalami hal yang seperti itu. Terus menginjak remaja atau sekitar menginjak kelas-kelas, kalau sekolah itu kelas SD lah, ya kan. Kan dulu, ya kan, dulu kan sama sih kayak kalau dengan yang sekarang. Dulu kan kalau sekolah SD kan libur, ya, atau 1 bulan kalau bulan puasa, kan. Nah, pastilah beliau dalam libur-libur sekolah beliau juga mengalami hal yang aneh gitu loh. Entah itu masalah apa, keanehan yang terjadi waktu beliau bermain gitu dengan teman sebayanya waktu kecil, itu pastilah seperti itu loh. Terus apa, apalagi waktu remaja pastilah mengalami hal-hal yang aneh beliau. Tetapi beliau itu rasakan seperti apa ya, beliau itu seperti tercengang gitu, tertegun, diam aja, kayak hilang apa ya, orang seperti hilang kesadaran ingatannya. Nah, seperti itu loh. Itulah ya, insya Allah detik-detik masuknya anugerah dari Allah atau turunnya dari Allah, anugerah keilmuannya, keilmuan pengetahuan seperti apa ya, secara otomatis lah tertanam dalam beliau. Terus apa, dalam masa remajanya pastilah beliau mengalami hal-hal yang di luar nalar, tapi yang beliau rasakan itu ya nggak tahu gitu loh, apa yang terjadi yang dialaminya juga belum, dia nggak tahu sendiri gitu loh apa itu. Tapi menurut saya itu seperti itu loh, orang-orang atau manusia yang dipilih oleh Allah gitu, untuk menjadi seorang pemimpin yang amat besar. Pastilah kejadiannya, peristiwanya itu semenjak kecil, walaupun beliau nggak menyadari gitu loh. Insya Allah seperti itu loh. Terus tentang semua yang dialukan oleh Allah kepada beliau, ya kan, itu tertanam otomatis sejak kecil. Terus ya biasa lur, insya Allah biasa dalam seperti anak bermain, ya sekolah gitu loh. Kelebihan itu yang beliau miliki nggak ada, nggak nampak atau nggak bisa dilihat orang lain gitu loh, seperti itu. Kan itu kan manusia pilihan lur, ya kan, manusia pilihan yang dipilih Allah, oleh Allah. Ini saya ingin bertanya dengan saudara sekalian gitu, dulu-dulu sekalian, ini pastilah mengalami hal-hal kejadian aneh. Ya, seperti apa? Jika Anda mengalami sesuatu kejadian atau pengalaman seperti dejavu. Apa itu dejavu? Kan sebagian dari Anda kan mengerti, atau dejavu itu apa? Dejavu itu mengalami peristiwa sebelumnya. Peristiwa sebelumnya sebelum terjadi. Beliau itu sebelum peristiwa itu terjadi, seolah-olah Anda itu ada dalam peristiwa itu gitu loh. Seperti apa ya? Menjalani kehidupan yang belum pernah terjadi juga ya. Bukan kehidupan sebelum Anda lalui gitu loh.
kayak seperti pengalaman seperti itu yang dimaksud dejavu. Oh ya, kok rasanya kok yang dialami sekarang ya toh, mimpi atau petunjuk ya toh, dejavu itu uh, seperti ini contohnya. Jika jenengan ya toh pergi ke suatu tempat atau di mana ya toh, loh, terus Anda berkata dalam hati gini, loh, kok kayaknya saya mengalami kejadian seperti ini ya, kapan ya? Terus loh, kok tahu ngalami gitu loh peristiwa ini, apa kejadian ini. Terus Anda begitu dan berkata, mungkin setelah ini nanti akan begini jadinya, terus akan begini jadinya, ya kan? Terus selanjutnya begini, itu loh. Terus loh, kok sama ya, padahal saya belum pernah ke sini, kok tahu pernah ke sini. Nah, seperti itu loh yang namanya dejavu, mengalami kejadian sebelumnya. Insya Allah itu loh, insya Allah itu tanda orang, salah satu tanda orang terpilih, tanda orang yang dipilih Allah untuk mengemban tugas, ya kan, untuk mengemban tugas bersama Satrio Piningit nanti kelak, ya kan. Insya Allah seperti itu. Jika Anda mengalami dejavu atau pengalaman hal yang seperti itu, monggo sampai komen di kolom komentar. Insya Allah seperti itu loh. Yang siapapun itu loh yang mengalami hal seperti itu, insya Allah itu suatu petunjuk bagi kita, bagi Anda jenengan atau dejavu itu, insya Allah itu salah satu orang yang terpilih untuk menjadi tentara atau tentara Imam Mahdi. Insya Allah semoga begitu loh, itu loh. Monggo ya pengalaman ini kita sharing di kolom komentar jika mengalami hal yang seperti itu. Insya Allah lur, kita semua bahkan yang yang mempunyai pengetahuan soal Satrio Piningit, insya Allah semua siapapun lah, Anda termasuk Anda yang punya pengalaman atau pengetahuan tentang Satrio Piningit, insya Allah Anda itu juga orang yang terpilih gitu. Soalnya tahu ya kan, tahu dari mana itu saya nggak tahu, itu tahunya dari alami gitu loh, tiba-tiba mengetahui seperti itu. Mungkin lur, insya Allah ya kan, mudah-mudahan kita menjadi salah satu orang-orang yang terpilih untuk menemani, mendampingi sang pemimpin akhir zaman seperti itu lur. Terus apalagi ya tentang udahlah lur, gini aja, kalau Anda mempunyai sesuatu kelebihan atau suatu anugerah, mungkin Anda sendiri yang tahu lah itu tuh, seperti itu. Soalnya orang-orang yang mengalami hal demikian atau keturunan raja ya toh, keturunan ningrat, keturunan wali, siapa tahu kan gitu, mungkin Anda salah satu dari mereka kan gitu. Mungkin salah satu dari Anda ini keturunan para raja, ya kan, keturunan ningrat, keturunan kerajaan, keturunan wali, siapa tahu. Insya Allah itu bagian orang-orang yang terpilih nantinya lur, insya Allah seperti itu. Oke lur, insya Allah sampai cukup sini saja, nanti saya sambung lagi. Ini hampir tiba ke tempat pengulian. Ya lur, jangan lupa subscribe-nya ya lur ya, share, like-nya, dan juga tonton videonya sampai habis agar menjadi pengetahuannya menjadi lengkap. Oke lur, maaf jika ada kata-kata yang tidak menyenangkan, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.